Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidini ilman warsukni fahman. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucap rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Sang Khalik. Dialah Sang Pemilik Tunggal yang sejati. Dialah yang senantiasa memberikan kita kesehatan serta kesempatan maupun keimanan. Salawat salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sang revolusioner sejati yang mampu membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Lebih tepatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Oke, jadi baik saudara-saudara sekalian. Hari ini saya kemudian ingin menjelaskan terkait dengan poin substantif ataukah hal terpenting yang mesti kita pahami dalam berdakwah. Jadi apa kemudian yang mesti kita pahami sebelum kemudian kita melakukan dakwah? Kemudian yang pertama itu yang mesti kita pahami adalah subjek daripada dakwah itu sendiri. Apa kira-kira subjek daripada dakwah itu sendiri? Kira-kira itu adalah bagian dari permasalahan-permasalahan yang kemudian akan digarap oleh seorang dai. Itu kemudian yang pertama, semacam pengkajian tentang keilmuan, pengalaman maupun tentang tenaga, biaya dan lain sebagainya. Itu kemudian yang mesti dipahami dalam pembahasan subjek daripada dakwah itu sendiri. Kemudian dalam pengertian subjek dakwah juga itu kemudian secara tidak langsung terorganisir dalam dan kemudian dibedakan menjadi 3 komponen. Apa kira-kira? Yang pertama adalah dai itu. Yang kedua adalah perencanaan dan yang kemudian yang ketiga adalah pengelola daripada dakwah itu sendiri, ya kan? Ini kemudian artinya dalam seorang dai itu kemudian mesti menguasai ataukah mesti mempunyai syarat tertentu. Apa kira-kira syarat yang kemudian mesti dipenuhi dalam seorang pendai? Yang pertama ialah menguasai ataukah memahami isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri, Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menguasai ilmu pengetahuan dan hubungan dalam tugas dakwah yang kemudian ia ingin sampaikan nantinya. Kemudian yang ketiga itu yang terpenting adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua dalam pembahasan ilmu dakwah dalam pembahasan dakwah itu sendiri. Kemudian yang kedua mesti kita pahami adalah objek daripada dakwah apa kira-kira objek daripada dakwah? Objek yang dimaksud di sini adalah sasaran yang kemudian ingin kita sampaikan berdasarkan pengertian ataukah berdasarkan apa yang kemudian kita pahami. Tetapi di lain sisi itu kemudian tidak memandang terkait dengan jenis kelamin, usia maupun pekerjaan daripada pendengar yang kemudian mendengarkan hasil daripada dakwah yang kita sampaikan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah ini juga yang sangat penting dalam yang mesti dipahami oleh seorang pendai ialah materi dakwah. Materi dakwah di sini apa kira-kira yang dimaksud dengan materi dakwah di sini? Materi dakwah adalah poin yang mesti kita sampaikan, poin yang harus disampaikan oleh seorang pendai atau dalam ini objek dakwah, yakni apa kemudian ajaran yang ingin disampaikan ajaran yang ingin kemudian disampaikan sebagaimana yang kemudian termaktum dalam Al-Quran maupun hadis, artinya tidak terlepas daripada pegangan Al-Quran dan hadis. Kemudian terkait kemudian sudah disampaikan oleh materi yang kemudian tidak disampaikan
Kemudian yang keempat itu yang mesti juga dipahami adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan materi. Artinya di sini adalah metode, metode penyampaian. Artinya metode penyampaian dalam dakwah. Itu juga yang mesti kita pahami, bahwasanya bagaimana kemudian cara-cara kita untuk menyampaikan kepada sesuatu objek atau kepada pendengar yang kemudian akan mendengarkan dakwah kita, baik kepada individu, kelompok maupun masyarakat secara umum. Agar pesan-pesan yang kemudian kita sampaikan itu kemudian mampu dicerna, mampu diterima, dan mampu dipahami secara baik. Sebagaimana yang kemudian tertulis dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang kemudian artinya adalah serulah. Serulah di sini artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Artinya ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah serta pelajaran yang baik. Itu kemudian arti daripada surat An-Nahl ayat 125. Apa kemudian yang ingin saya sampaikan lagi di sini kemudian juga bahwa dalam berdakwah masih banyak kemudian masyarakat itu kemudian belum mampu membedakan terkait dengan fungsi dakwah. Artinya membedakan antara fungsi dengan tujuan. Ini kemudian yang harus juga dipahami, bahwa fungsi dan tujuan dakwah itu berbeda. Sebagaimana yang kemudian diutarakan dalam bukunya Dr. Muhammad Kadarudin, dalam bukunya Ilmu Dakwah, itu kemudian dikatakan bahwa fungsi dan dakwah itu berbeda. Apa kira-kira itu fungsi? Fungsi itu ketika kemudian kita lapar, anggaplah ketika kemudian kita lapar, tentu kita harus makan, Kemudian tujuan yang dimaksud di sini adalah tentu ketika kita kemudian sudah makan, artinya dari proses yang kita lakukan, artinya setelah kita makan, tentu tujuan daripada kita makan adalah tentu kenyang, tentu kenyang. Itulah tujuan. Begitu pula dengan dakwah, dakwah itu sendiri. Sehingga kemudian perlu kita pahami bahwasanya dakwah ataukah dalam berdakwah itu sangat penting untuk kita pelajari bersama. Karena dalam berdakwah kita kemudian mampu mengajak ataukah menyeru umat manusia untuk berada pada jalan-jalan kebenaran. Mungkin sekian dari apa yang kemudian saya sampaikan. Semoga hal yang saya sampaikan itu mampu bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan kemudian secara umum untuk masyarakat maupun masyarakat secara khalayak. Terima kasih. Akhir kata, saya Muhammad Syukur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.